Oke. 19 itu berkenaan dengan KSP. Itu ada di kelas 11, semester 2. Ya. Nah, di sini kita lihat hasil kali kelarutan NGF2 dalam air murni. Hasil kali ini disebut dengan KSP. Berarti KSP dari NGF2 ini tulis sama kalian. 7,4 kali 10 pangkat min 11. Hasil kali kelarutan MgF2 dalam NaF. Nah, berarti di sini lihat nih, MgF2 dengan NaF itu ada yang mirip nggak? Ada yang sama nggak? Apa yang sama? Apa yang sama di situ? MgF2 sama NaF. Ada ion yang sama nggak? Ada nggak ion yang sama? Ya. Ada, Pak. Siapa? F. F-nya. Karena F-nya sama, maka dia dikenal dengan sebutan pengaruh ion senama. Nah, pengaruh ion senama ini kalian bisa direct dari ini, MgF2 timbang menjadi Mg2 plus dan 2F min. Itu ya, kalau diuraikan ya. Nah, kalau ini adalah S, maka ini S, dan ini 2S. Kenapa ini 2S, Pak? Karena ini 1, ini 2, kali 2 ya. Berarti kita mulai masuk konsepnya nih. KFP dari MgF2 itu sama dengan konsentrasi produknya. Dipangkatkan, kalau 2 dikali ya, dipangkatkan koefisien. Ya. KSP-nya udah ada. Ternyata 7,4 kali 10 pangkat min 11. Mg2 plusnya ada nggak Pak di situ? Ternyata Mg2 plusnya itu tidak ada. Yang ada, oh ya sih, adanya S. Kali ini TF minnya ada di sini, gitu ya. Ada di sini juga. Berarti kita cek di sini. Set, gitu ya, supaya mudah. NaF kalau itu diuraikan jadinya Na plus ditambah F min. Kalau ini 0,1 berarti secara bersamaan reaksi melihat koefisiennya si F-nya sama. Oke. Jadi dalam wadah itu terdapat 2 F min. Maka kita tambahkan 0,1 F min dari NaF ditambahkan 2 F min dari sini. 2F. 2 ya. Nah, oleh karena itu, kita akan masuk ke dalam perhitungan terakhir. Aduh, ini banyak sekali ini ya. Oke, apa perhitungannya, Pak? Perhitungannya. Nah, berarti 7,4 kali 10 pangkat min 11 sama dengan S dikali, nah, ini bukan 25 S ya. Karena S ini sangat kecil dibandingkan 0,1, kita abaikan. Maka ini jadinya 0,1. 0,1 kita kalau dituliskan secara 10 pangkat, itu sebenarnya. Ini sok wadatin, berarti S sama dengan 7,4 kali 10 pangkat min 11 dikali, nah gitu ya. Berarti 10 pangkat min 2-nya kita pindah luaskan menjadi pembagi di sini. Berarti S-nya berapa? Ini ternyata min 11 ditambah 2. Jadinya min 9. Maka S ini namanya kelarutan dari MgF. Bisa diikuti nggak? Ada pertama kompleks ya. Minimal kebayang gitu ya. Kebayang nggak sih caranya? Enggak. Konsepnya di kelas 2 mungkin belum belajar gitu ya.
kelas 10 apalagi gitu. Tapi begini cara mengerjakan soal. Oke. Tok, silakan di screenshot dulu. Sudah disebutnya? Udah, Kak. Sudah ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 20. Oke, 20. Ini soal nomor 20 itu dari soal elektrolisis. Semuanya belum belajar ya. Nanti kita akan bahas secara detail ya. Kita pilih dulu nih info yang ada pada cerita tersebut ya. Yaitu semua digunakan sebagai untuk mendapatkan logam murni gitu ya. Suatu percobaan dilakukan dengan memberi kan arus. Nah, ada arus nih. Arus itu nama lambangnya itu adalah I gitu ya. 3 ampere. Selama 2 jam. Jam itu waktu berarti T. 2 jam. Dan ternyata terdapat ion logam dengan muatan +2. Di akhir percobaan diperoleh nih ada massa X, logam X sama dengan 7,9. Pertanyaannya, siapakah X? Kita jawab. Kalau ada I, T, sebagainya, kita gunakan rumus W sama dengan E, I, T per 96.500. Di mana E ini adalah AR per N. N itu muatannya ya. Sok, kita masukkan ke sini ya. Berarti W-nya berapa? W itu adalah massa. Massanya berapa tuh? 7,11. Sama dengan, apa itu E? E itu adalah AR yang kita cari dibagi N. Si X itu muatannya berapa? Nah, muatan ini itu disebut dengan N. Dibagi 2, gitu ya. Dikali yang bawah mah kali 96.500. Yang atas mah TI-nya berapa? 3 ampere kali 3. C-nya berapa? T ini harus ke second. Berarti 1 jam itu 3.600. Kalau 2 jam 7.200 second. So, kita coba hilangkan set supaya mudah ya. Nah, sok tolong dihitung berapa kalkulator? Ini berapa? Kalau dihitung kayak gini, 7,11 dikali 2 dikali 965 dibagi 3 kali 72. Sok. Berapa hasilnya? Panggil-panggil. Berapa hasilnya? -63,52, Pak. 63,52. Kalian cari tuh di dalam SPU ada sebuah logam MR-nya itu 63,52. Jawabannya adalah si CU. Nah gitu. Dan pengertiannya sampai sini yang tanyakan dulu. Sedikitnya kebayang soal atau itu? Belum ada. Oke, terbayang ya. Mudah-mudahan nanti bisa dimantapkan di pertemuan berikutnya. Oke, sok diskusi dulu. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah, kita akan coba lihat nomor 21.
21 itu sudah masuk ke yang namanya penyangga. Apa itu penyangga? Itu adalah sebuah larutan yang dibuat untuk mempertahankan pH suatu zat. Ya. Kalian mungkin pernah membeli sebuah minuman berkarbonase atau apalah gitu ya. Nah, itu seringkali ada kandungan natrium asetat atau natrium karbonat. Nah, itu disebut dengan larutan penyangga, di mana dia dapat mempertahankan pH si minumannya supaya bisa tetap terjaga dan tidak mudah terurai. Ini dibahas sedikit ya. Nah, di sini kita akan melihat sebuah soal yang memodifikasi dengan yang namanya KSP. Wah, KSP ya. Dulu nih, magnesium hidroksida secara bentuk senyawa molekul deh, molekul senyawanya itu adalah magnesium untuk Mg, hidroksida itu adalah OH. Mg2 plus OH min jadinya Mg2OH. MgOH2 lah, MgOH2. pH-nya dia 11. K-nya itu dia 8 kali 10 pangkat 12. Pertanyaannya apa? Kelarutannya, berarti ditanyakan kelarutan yang kita kenal dengan istilah lambangnya itu adalah S. Oke, kita direct dari konsep KSP dulu. Berarti MgOH2 kalau dia larut dalam air itu ya akan membentuk sebuah keseimbangan menjadi ionnya yaitu Mg2 plus dan OH-. Karena dia ada 2 maka dia 2OH. Kalau MgOH2 adalah S, maka Mg ini adalah S juga. OH- ini adalah 2. Maka KSP dari MgOH2 itu akan sama dengan konsentrasi Mg2 plus dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Ini udah ada belum? Ada Pak. 8 kali 10 pangkat 12 ya. Mg-nya ada nggak? Ada. Nah, OH-nya ada nggak? Nggak ada. OH- ini harus ada. Dari mana ini OH-? Kita lihat dari pH. Ketika pH-nya itu adalah 11, maka pOH-nya itu rumusnya adalah 14 dikurangi pH. Berarti 14 kurangi 11 sama dengan 3. Ya. Ketika pOH-nya itu sama dengan 3, maka pOH itu hubungannya dengan OH-. Karena 3 berarti dia akan menjadi pangkatnya. Pangkat min 3. Maka OH- ini kita ganti dengan 10 pangkat min. So, tinggal kaliin sama kalian. Ini 10 pangkat min 3 kuadrat, 6 gitu ya. Ini 8 kali 10 pangkat min 12. S berarti 8 kali 10 pangkat min 12 dibagi dengan yang ini. Berapa hasilnya? S sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Betul ya? Ya. Soalnya ada lumayan ya. Lumayan harus bisa menggunakan konsep A dan konsep B. Oke, sampai sini tanyakan dulu. Waktu kita tinggal 11 menit lagi ya. Yuk, tanyakan. Kalau tidak, apa akan coba masuk ke soal nomor 22 ya. Sok silakan di-screenshot dulu boleh. Nanti apa akan upload di YouTube mungkin ya. Udah lama nggak upload. Dan bisa mengulang-ulang lagi aja pembahasannya supaya lebih. Sudah di-screenshotnya? Gimana? Oh, sudah ya. Oke. Next, kita masuk ke soal nomor 22. Wah, mulai masuk ke soal yang senyawa organik. Senyawa organik ini lumayan, ada NO gitu. Emang itu apa sih NO? Sebagainya gitu. Kita akan coba bahas. Di sini ada senyawa sikloheksan. Kenapa sikloheksan? Karena dia bentuknya siklo, rantai tertutup,
Dan C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini disebut dengan sikloheksan. Heksan itu ada 6 C-nya, siklo itu dia tertutup. Nah, lalu ada lagi di sini adalah OH, berarti dia ada gus hidroksi ya. Kalau dibilang dia adalah gus dari adanya alkohol. Lalu ada ini disebut dengan rangkap 2. Rangkap 2 itu masuknya ke alken. Nah, pertanyaannya, dari sikloheksana, alkena, alkohol, yang paling priority di antara mereka adalah alkohol. Oke? Berarti nama ini akhirannya pasti ol. Ya. Nah, kalau alkohol ini adanya di satu ya, atau ol ya, maka kita akan coba bentuk ke dalam sebuah persamaan. Oke. Nah, coba penomoran dari mana? Penomoran. Dari mana penomorannya itu? Di sini ujung yang paling dekat dengan OH yang mana? Nah, nah ini lagi ya. Karena di sini kita bahas EZ, E itu kaya disebut dengan trans. Z itu disebut dengan chipnya gitu ya. Nah, kita coba perkembangan ulang ya. Yang ini. C di tengah-tengah, dia ngikat di OH. Lalu dia ngikat di C yang berikatan dengan C lagi. Lalu dia mengikat di sikloheksan. Berarti penomorannya di sini. 1, 2, 3. Bisa di sini? Berarti si alkenanya itu D-nya, berarti alkena itu N ya. Di 2. Ol-nya itu pasti di 1. Ada sikloheksannya ini di mana? Dia terikat di 1 juga. Ya? Jadi namanya apa nih? Namanya adalah 1 sikloheksil. Kenapa heksil, Pak? Karena jadi cabang. Heksil. But itu dari kata C-nya 4, 1, 2, 3, 4, but. 2 itu menandakan lengkapnya di alkena di kedua. Atau 2 butena boleh gitu ya. Dan 1 itu menunjukkan alkoholnya itu berada di 1. Nah, sekarang apakah dia cis, trans, E atau Z ya? Lihat di sini. Di C ini ada O itu dia 16. Ini C itu dia 12. Ini H 1. Ini C juga dia 12. Ya. Nah, ternyata di antara ini si E ini ya, EZ itu berkaitan dengan enantiomer kalau si E itu dia akan mengarah ke arah lawan jarum jam gitu ya. Lawanan jarum jam. Kalau ini ke arah ya. Pak tahu dari mana dia ke arah kiri? Pak tahu dari mana dia ke arah kanan? Oke. Yuk, gimana? Apakah ada yang bisa memberitahukan terlebih dahulu? Ya. Nah, jadi kalau E dan Z itu dia itu pada akhirnya akan menunjukkan sebuah prioritas. Kok salah ya? Udah gini deh.
itu kalian fokus pada rangkapnya. Rangkap ini bentukannya kayak gini. C ke atas ke bawah. Kalau kayak gini artinya dia trans berseberangan. Berarti trans itu adalah E. Itu aja caranya, lumayan ribet ya. Tapi nggak apa ya. Gimana, terbayang tidak? Jadi entar Pak hapus ya, ini nggak berhubungan ya. Jadi kalian fokus EZ itu pada rangkapnya. Kalau rangkapnya gini, berarti dia trans. Tapi kalau rangkapnya gini, ini dia C. Oke, bisa yang ini? Bisa aja dulu ya. Coba deh S2 aja. Udah di SS ya? Kita tinggal Sudah, Pak. Oke, nah kita next lagi soal nomor 23 ya. Nah, 23 urutan asam yang paling asam ya, asam paling asam lagi. Nah, untuk melihat siapa yang paling asam, kalian lihat ada namanya gugus pendorong, ada gugus penarik. Apa yang dia tarik? Awan elektron. BR itu dia tugasnya narik. Ya, berarti si C ini dia akan semakin positif, gitu ya. Berarti si O juga sama dan si O juga dia akan semakin negatif. Nah, maka si A ini akan disebutnya itu ya, akan sangat mudah lepas. Berarti kalau dia mudah lepas H-nya, maka dia adalah paling asam. Ini positif ya. Kalau OH, dia malah ngedorong. Maka ini akan negatif. Ya. Kalau C, dia juga mendorong elektron. Berarti pada akhirnya si ini akan bermuatan negatif. Dan si O sama si C ini haknya akan susah untuk lepas. Gitu ya. Oke, jadi urutannya apa nih? 2, 1, 3. Nah, kenapa ini CH3 itu lebih apa ya? Lebih karena CH3 itu dia banyak elektronnya sehingga dia akan terurai. Kalau ini kan sama si O sama H juga dia. Oke, nah gitu ya. Jadi kalau banyak BR-nya berarti dia paling ya kayak gitu aja. Berarti si OH ini dia dianggap netral aja ya. Sok SS2 aja, apa akan bahas dulu 11 tembak bahan. Jadi akhirnya kita gitu ya. Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ya. Next, berikutnya di sini ada yang target nomor 24, ada nomor 24. Itu cara mengoksidasisnya propena menjadi 1,2 propanol. Intinya dia harus dalam kondisi dingin dan ada oksidator kuat. Ya harus dingin ya. Kalau panas itu jadinya bukan ini, tapi yang lain ya. Ini oksidator. Ini oksidator juga. Oke. Itu hafalan sih ya, maksudnya hafalan. Terus kalau yang nomor 25 itu yang tidak benar. Punya 8 ikatan alfa nih. Kalau dia gini, ini stigma yang paling bawah, ini alfa, ini alfa. Kalau dia gini, berarti stigma di bawah, ini alfa. Nah, pertanyaannya alfa ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ini salah ya. Oh, enggak.
1, 2, 3, 4. Iya, harusnya mah dia yang paling benar. Oh iya, ada 4. Oh iya, sorry, salah. Salah ya, aduh, hampir sesat ya. Nah, ini 3. Ini tuh ikatannya sigma gitu ya, yang ini pi gitu. Kembali ke dia. Kalau dia rangkap 2, berarti dia sigma di bawah, pi ini. Jadi ini namanya pi, ini sigma. Nah, karena dia ada sigma, berarti kita harus hitung. 1, ini sigma juga. Gitu. Karena dia tunggal itu dia sigma ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi benernya. Ada 4 ikatan rangkap dua konjugasi. 1, 2, 3, 4. Betul. Ini betul. Yang ini lihat. Mempunyai 4 ikatan pi. 1, 2, 3, 4. Betul. Dengan nama 4-propenil 125 heksatriena. Nah, berarti kan dia itu ada 4 ya. Maka dia bukan heksatriena ya, tapi heksatetraena. Karena ada 4 ikatan. Jadi salah di sini ya. Oke, next lagi. Mau es dulu nggak? Udah cepet ya Udah, disebutnya Kak. ya. Nah ya, lalu berikutnya nomor 26. Toluena dia memiliki mengalami substitusi elektrofilik yang superelektron gitu ya. Orto dan para katanya gitu ya. Di bawah ini yang akan menghasilkan orto dan para. Berarti di sini namanya adalah alkilas. Ini namanya Grignard. Itu ke arah merah. Kalau ini ortopara. Oke. Ya, ini oksidator. Oksidasi gitu ya. Jadi yang bisa mengarah pada ortopara itu ialah proses aktivasi menggunakan reaksi ini. Paham juga ya. 27 nanti dibahas. 27 di antara peristiwa ini yang dapat digunakan untuk membedakan antara fenol dan asam benzoat. Ya, kalau fenol itu fenol itu dia asam lemah juga sama. Cuman kalau asam benzoat direaksikan dengan soda kue akan terjadi sebuah reaksi itu. Maka ini bisa di. Oke, mohon maaf agak singkat-singkat aja ya. Karena kita perlu bahas sesuatu dia. Yang ini juga sama. Ini kan ada CN, ada ini OH ada, ini H ada. Berarti ini ada CN, berarti HCN ya. Di sini CN-nya hilang. Yang masuk adalah COOH. COOH. Ini OH ini ada. Ini ada. Berarti reaksi kedua apa? Reaksi kedua itu supaya CN-nya hilang ditambahkan asam. Oke. Nanti tidak dibahas. Ya. 29 senyawa trikloroetena bereaksi katanya tuh asimetris. Nah, ketika ada ini ditambahkan dengan BR nanti akan menghasilkan sebuah reaksi adisi. Ya, adisinya itu nanti akan masuk lagi ke namanya ada Markov Mikro, ada yang. Oke, jadi pakai BR supaya dia asimetris. Apa kalau dia simetris pakai apa? Pakai Cl2 ya. Atau enggak HCl, NaOH, NaCN juga sama di. Kalau BR2 dia bisa saja masuk dan berubah menjadi sebuah apa namanya itu karbonil yang stabil ya.
Ini bahasanya bahasa aneh ya, karena kayak ini kalian mungkin belum ke sana gitu ya, tinggal mengenalkan saja. Yang ini lihat ya, ini OH jadinya Cl, berarti dia substitusi, berarti bisa pakai FeCl2. Nah ini ada Mg-nya, berarti dia reaksinya. Ini MgCl-nya hilang, supaya hilang tambahkan H+ sama H2O, berarti yang akhir. Oke, sampai sini apa akhirnya ini udah jam 9. Oke. Sudah lumayan 2 jam, itu buat waktu belajar lumayan ini ya. Sebelum kita akhiri, mungkin bolehlah yang lain pada di apa ya, pada dinyalakan kameranya ya. Sebentar, ini kita stop dulu. Oke, stop.